Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Kita bersyukur saudara sekalian terkasih bahwa kita memiliki Allah yang mencintai kita. Segala musim kita, Dia adalah Allah yang sama. Amin. Amin. Walaupun mungkin saat ini kita terpisah di dalam jarak, kita tidak bisa bertemu, namun kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersekutu bersama di dalam PD Catholic Family Ministry Surabaya ini. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak saudara sekalian dimanapun berada, mari kita boleh puji Allah yang setia, Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, datanglah ya Tuhan, bertahta di dalam setiap pujian kami pada hari ini. Biar kami mau naikkan yang terbaik bagimu. Kami mau angkat pujian yang terbaik dari hati kami. Mari semua katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup Kau jalan kebenaran. pada jalan kebenaran. Saat ini kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Semuanya Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi pemilik kehidupan kami, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bersama. Pemilik kehidupan Yang sanggup menyelamatkan Kau jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan. Kami rindu kebangkitan Tuhan. Boleh terjadi saat ini. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Hati kami bersatu Tuhan, menaikkan pujian hanya bagi Kau ya Yesus. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan Yesus, Kau Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Walaupun kami ini hanya manusia-manusia yang berdosa Tuhan, namun Engkau mencintai kami bagaikan biji mata-Mu sendiri Tuhan Yesus. Maka biar segenap pujian kami malam ini kami boleh naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi nama Yesus. Yeay. Oh terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, kami rindukan. Yeay. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya katakan. Oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati Menaikkan pujian bagi-Mu Yesus. pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Mari saudara-saudara sekalian, setelah kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau masuk hadiratnya dengan penuh syukur. Kita mau bawa persembahan pujian yang terbaik di atas tahtanya. Dan mari, umat yang dikasihi Tuhan, kita awali persekutuan kita
dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau Allah yang telah mati bagi kami. Sesungguhnya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kami. Kau Raja kami, namun Kau rela turun ke dunia hanya untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, menuju kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua adalah bukti kebesaran Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu menyanyikan pujian bagi nama Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kau mengizinkan kami untuk masuk ke dalam tahta kudus-Mu, membawakan persembahan syukur ke hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau pakai kesempatan ini. Kami mau sambut Tuhan kami. Kami mau memeluk Tuhan kami di dalam diri kami. Kami mau undang Allah Roh Kudus untuk boleh sungguh bertahta di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menggenapi firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi tanda mujizat, supaya setiap orang yang melihat hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau Allah yang sempurna. Mari yang pria bersama nyanyi bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Kau boleh murnikan Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Yang wanita bersama puji Tuhan. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu Tuhan. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Izinkan kami berserah di hadapan Ku Tuhan. serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Bersama mari katakan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan Yesus. Bersama Di dalam kami Tuhan. di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Allah yang sempurna Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Izinkan kami berserah saat ini Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, bukti kebesaran. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. mari kita puji Tuhan. Mari sembah Dia, Raja atas hidup kami. Kau pemilik hidup kami, Kau Allah kami. Kami mau sembah Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kiria la 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 wa ya la 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 wa ya la 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 la. Shikiria la 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 wa ya la la wa ya la 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 la. Terimalah pujian hormat kami Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan. Ini la 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 wa ya la la wa ya la la wa ya la nama shikiria la 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 la. Ini la 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 wa ya la la wa ya la 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 wa ya la nama. Ini doa kami, ini persembahan kami Yesus. Terimalah syukur kami. Shiria la 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 wa ya la 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 ma ya la 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 la. Shiria la 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 ma ya la 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 oh. Ina la la ya la ya la. Kiria la 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 ma ya la la oh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Allah bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan, Kau sudah mendengar apa yang jadi kerinduan hati kami. Kau tahu isi hati kami lebih dari siapapun. Kau mengenal kami, Tuhan. Ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu. Kami yang rindu untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kami yang rindu untuk menjadikan hidup kami sebagai suatu penyembahan bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, pujian kami tidak hanya berhenti sampai di mulut kami saat ini. Kami rindu hidup kami pun boleh menjadi satu nyanyian bagi Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, bawa kami dekat, bawa kami dalam pelukan-Mu. Pada saat kami mulai menjauh Tuhan, tarik kami lagi dalam hadirat-Mu. Tarik kami untuk masuk dalam persekutuan dengan anak domba Allah. Kau Allah yang hadir dan sungguh hadir. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan, kalau Kau berikan satu anugerah yang luar biasa bagi kami umat-Mu. Kau Yesus hadir secara nyata di dalam perayaan Ekaristi. Terkadang mungkin kami tidak paham apa maksudnya dari setiap bagian dari perayaan itu. Padahal di sana Engkau hadir sendiri. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, buka mata hati kami. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan tentang Ekaristi. Tolong Tuhan baja hati kami. Kami boleh menghayati kehadiran Sang Anak Domba Allah yang hidup. Supaya kami pun boleh membawakan penyembahan yang semakin baik bagi Tuhan. Kami serahkan kami dimanapun berada ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohonkan juga berkat bagi hamba-Mu yang Kau pilih untuk membawakan firman. Biar Tuhan yang boleh kuasai hati, tubuh, jiwa, dan roh. Supaya firman-Mu dinyatakan dan nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bawakan pujian kami yang terbaik dari diri kami hanya bagi Tuhan. Kami naikkan semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa di dalam sepanjang masa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudara, salam berjumpa online persekutuan doa. Dan saya seperti kalian, saya juga stay at home, bahkan stay in my room. Tetapi kita sungguh percaya bahwa sesuai dengan janjinya, Yesus bersama dengan kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, termasuk online, aku hadir di antara mereka. Jadi Yesus hadir di sini. Dan karena itu mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hidupkanlah imanku, teguhkanlah pengharapanku, dan tambahkanlah cintaku. Berilah aku tobat hati yang ikhlas atas segala dosa, serta niat yang sungguh-sungguh untuk lebih baik lagi mengikuti Engkau. Seraya memandang salib-Mu, aku membayangkan sengsara-Mu dan ingin merenungkan yang telah dinubuatkan Nabi Daud. Mereka memaku tangan dan kakiku, segala tulangku telah dihitungnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengundang Bunda Maria supaya hadir juga dan membawa kita semua lebih dekat kepada Putranya Tuhan Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom sekali lagi, saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini, topik sharing kita sangat penting tentang kehadiran nyata Yesus Kristus di dalam Ekaristi. Saya akan memakai suatu presentasi, mudah-mudahan bisa membantu penyampaian topik dan tema kita pada kesempatan ini, Ekaristi, kehadiran nyata Yesus Kristus. Kehadiran nyata. Jadi kita umat Katolik sungguh mengimani kehadiran Yesus itu nyata, real presence. Kita tidak seperti saudara-saudara kita Protestan, mereka juga punya osti dan anggur, tapi semuanya itu lambang, simbol tubuh dan darah Kristus. Real presence, kehadiran nyata artinya Yesus sungguh-sungguh hadir, tubuh dan darahnya. Dan seperti saya bilang, ini penting karena ternyata tidak semua orang Katolik masih percaya seperti dulu-dulu. Di Amerika beberapa bulan yang lalu ada survei, dan ini yang menjadi hasilnya, bahwa 70% dari orang-orang itu yang mengaku diri Katolik menyatakan bahwa mereka percaya bahwa roti dan anggur yang dipakai di dalam misa itu bukan Yesus, melainkan hanya simbol atau lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Wow, itu luar biasa. Itu menunjukkan suatu kegagalan yang dahsyat, kegagalan katekese, kegagalan pelajaran agama. Kalau Katolik sudah tidak bisa melihat kehadiran nyata Yesus itu di dalam Ekaristi. Saya penasaran kalau seandainya survei seperti ini dilakukan di sini atau di Asia, bagaimana ya dengan umat Katolik? Apakah kita sungguh-sungguh memahami, mengimani, dan menghayati kehadiran nyata Yesus Kristus di dalam Ekaristi? Nah, kenapa segitu iman kita akan Ekaristi ini? Kenapa kita menerima dan menafsirkan secara harafiah kata-kata Yesus itu? Inilah tubuhku, inilah darahku. Bukan simbol. Mari kita lihat tradisi kita dan pemahaman kita sepanjang zaman ini. Dan dalam pembahasan Ekaristi, biasanya kita membahasnya dari dua tahap. Dua tahap itu adalah, pertama, Yesus menjanjikan. Ini ditemukan di bab Ekaristi di dalam Injil Yohanes, bab 6, ayat 25 sampai 58. Dan tahap kedua adalah pemenuhan janji itu. Jadi ada janji, bisa dikatakan ini yang teori, kemudian ada pemenuhan janji. Ini bisa dikatakan yang prakteknya, yaitu dari perjamuan malam terakhir. Dan di sini kita akan pakai versi Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20. Di dalam janji Yesus itu, yang ia janjikan apa?
Akulah roti hidup. Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Yesus yang dia akan memberikan, dia akan menyerahkan demi hidup dunia. Itu janjinya. Dan dia akan memenuhi janji itu di dalam perjamuan malam terakhir yang merupakan perayaan Ekaristi perdana. Itu misa kudus yang paling pertama, di mana Yesus sungguh-sungguh sesuai dengan janjinya memberikan tubuh dan darahnya dalam bentuk roti dan anggur. Jadi ada janji, ada pemenuhan janji. Kita tidak akan melihat seluruh bab 6 Yohanes itu atau semua ayat itu. Kita akan memperhatikan beberapa ayat, khususnya beberapa kata kunci. Yang pertama di Yohanes 6:51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, bagi kita membaca atau mendengar ayat ini mungkin biasa saja. Tapi bagi orang-orang Yahudi, ini kata-kata yang bukan hanya mengejutkan, tetapi sesuatu yang sangat susah untuk diterima. Terutama karena Yesus menggunakan kata-kata yang jelas-jelas. Bagi kita melihat daging, flesh di dalam bahasa Inggris, mungkin biasa saja. Tetapi kalau kita sadar bahwa kata asli yang dipakai Yesus adalah sarx di dalam bahasa Yunani. Sarx itu adalah benar-benar yang daging. Jadi ini bukan soma, yang artinya tubuh atau badan. Ada perbedaan. Misalnya Yohanes menggunakan kata soma waktu dia menunjukkan soma Yesus, tubuh Yesus setelah disalibkan dan dimakamkan. Tetapi ini daging, the flesh. Dan itu bagi orang-orang Yahudi seperti suruh mereka saling memakan. Seperti kanibal. Oleh karena itu di ayat berikutnya, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? So itu suatu konsep yang bukan hanya baru bagi mereka, tetapi sesuatu yang tabu dan tidak bisa diterima. Maka mereka berdebat di sana. Orang ini ngomong apa? Susah untuk mereka paham, apalagi terima. Tapi di sini kita bisa melihat keseriusan Yesus. Karena di ayat 53, daripada Yesus seperti mau menarik perkataannya, atau mau berkompromi, atau mau menjelaskan, perhatikan reaksi Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Nah, di sini terjemahannya, aku berkata kepadamu, tetapi lebih tepat beberapa terjemahan seperti, Amen, amen, I say to you. Amin, amin. Aku berkata kepadamu. Itu artinya, kalau Yesus mengawali perkataannya dengan kata-kata itu, artinya, hey, ini aku serius. Dengar, listen, karena apa yang akan saya katakan sekarang, ini penting. Perhatikan, semua perhatikan, itu artinya. Apa itu? Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Nah, lihat dengan daging, Yesus menambahkan lagi darah. Makan daging anak manusia dan minum darahnya. Jadi bayangkan reaksi orang-orang Yahudi ini, makin bingung, makin tidak bisa terima. Apalagi yang namanya darah itu. Ini darah, orang-orang Yahudi itu tidak mungkin makan darah. Kadang-kadang kan kita ada makanan-makanan yang darahnya tercampur ya. Itu enak kan? Tapi orang Yahudi itu tidak boleh makan karena bagi mereka darah itu adalah sumber hidup. Memang kalau darah itu habis, orang mati kan? Tapi itu pun di dalam binatang-binatang mereka tidak boleh makan hewan yang masih ada darahnya. Jadi Yesus berkata seperti ini, sesuatu yang orang Yahudi pasti akan reaksi, dan reaksinya negatif. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru yang Injil Santo Lukas itu, ini pemenuhan janji Yesus. Bagaimana Yesus memenuhi janjinya itu? Bahwa dia akan memberikan dagingnya dan darahnya. Ayat 19, Lukas bab 22. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, ini settingnya perjamuan malam terakhir. Nah, bayangkan para rasul itu dan murid-murid yang hadir di situ, bagaimana mereka sekarang bisa ingat kembali janji Yesus di Yohanes 6. Di Yohanes 6 dia berjanji, aku akan memberikan tubuh dan darahku untuk hidup dunia. Barang siapa makan daging ini dan minum darah ini, akan hidup selama-lamanya. Janji Yesus. Kemudian, pada saat malam perjamuan itu, dia melakukan ini. Para rasul ingat kembali Yohanes 6 itu. Ternyata beginilah cara Yesus untuk memberikan tubuh dan darahnya. Beginilah cara Yesus memenuhi janjinya. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Jadi itu dua tahap pembahasan Ekaristi. Nah, iman kita akan kehadiran nyata Yesus. Satu hal yang kita harus perhatikan adalah kata-kata di dalam bahasa aslinya. Misalnya, dan ini kunci, barang siapa makan dagingku. Di Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku. Kalau kita lihat kata makan, mangan, bahasa Jawa, eat, seperti biasa, makan. Itu artinya ambil makanan, masukin di mulut, ngunyah, makan. Tapi ternyata kata asli yang dipakai Yesus di sini dalam bahasa Yunani itu trogon. Bukan sekedar makan. Trogon itu di dalam bahasa Indonesia saya menemukan beberapa sinonim ini. Mengunyah, memamah, mengerkah, menggigit dengan keras, mengerip, mengunggis. Nah, kata-kata ini, sifat-sifatnya ada di dalam satu kata Yunani ini, trogon, yang memberi
kesan bukan hanya makan biasa, tapi makan dengan menikmatinya. Perhatikan bagaimana binatang-binatang, hewan-hewan itu, kambing atau domba atau sapi memakan rumput. Bukankah mereka mengunyah dengan seperti menikmati benar-benar anak soro apa yang mereka makan itu. Dan ini juga kalau kita menemukan makanan yang sungguh-sungguh cocok, enak benar-benar, kita tidak langsung telan, kita menikmati. Ini benar-benar enak. Ya, ini dari mana ya? Beli di mana ini? Enak sekali. Seperti itu. Dengan menggunakan kata ini yang begitu kaya, kita dapat kesan bahwa Yesus ini bukan memakai simbol. Kalau dia mengatakan, makan dagingku, artinya dia sungguh-sungguh bermaksud dagingnya itu, bukan secara simbolis. Artinya memakan dengan mengunyah dan menikmati makanan itu. So dari bahasa kita bisa mengerti bahwa yang Yesus maksud adalah physical eating. Nah, orang-orang Kristiani sejak perjamuan malam terakhir selalu percaya akan kehadiran tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi. Secara harafiah, real presence, tidak ada masalah. Sampai pada abad ke-11, muncullah seorang teolog yang namanya Berengarius, mengajar tentang simbolisme. So, dia mengajar saudara-saudara yang di dalam Ekaristi itu bukan benar-benar daging dan darah Yesus kok. Itu simbol. Karena itu mulailah ada perpecahan dalam keyakinan dan dalam kepercayaan umat Kristiani. Karena Berengarius mempengaruhi khususnya konsep simbolisme itu. Dan pada abad ke-16, di saat muncul pemberontakan Protestan, salah satu tokoh utama adalah Martin Luther. Dia mengambil konsep ini, konsep dari Berengarius. Jadi, mulai saat itu, Protestan tidak mengimani Ekaristi itu seperti umat Katolik, yaitu kehadiran nyata Yesus Kristus. Itu menjadi simbol. Itu di abad ke-16. Tetapi kita umat Katolik tetap menerima secara harafiah kata-kata Yesus itu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Di dalam Injil bukan inilah lambang tubuhku, inilah simbol darahku. Tidak. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan umat Katolik menerima itu secara harafiah. Kita ada alasan-alasan. Kalau kita membaca Injil Yohanes itu bab 6, perhatikan sebelum pengajaran Yesus tentang Ekaristi ada 2 tanda atau mujizat besar di sana. Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes bab 6 sampai 1 sampai 15. Itu luar biasa. Ya. Dari 5 roti 2 ikan diperbanyak menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup untuk 5.000 orang. Mujizat besar. Mujizat besar kedua adalah Yesus berjalan di atas air. Dari ayat 16 sampai 21 baru masuk pengajaran tentang Ekaristi. Berjalan di atas air. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Siapa yang bisa melakukan itu? Nah, 2 mujizat besar ini diletakkan di sana bukan kebetulan. Penginjil itu mau menyatakan bahwa hei pembaca dan hei murid Kristus, perhatikan.
orang yang mengajar tentang Ekaristi ini di ayat-ayat berikutnya bukan manusia biasa. Lihat apa mujizat-mujizat yang dia sanggup lakukan. Memberi makan untuk ribuan orang, berjalan di atas air. Perhatikan dengan baik kata-kata orang ini. Sebab orang ini bukan manusia biasa saja. Oke? So, penginjil yang memasukin ajaran Ekaristi itu di dalam bab 6 Yohanes, dia mempunyai cara supaya orang sadar Yesus itu bukan manusia biasa saja. Jadi apapun yang dia katakan, kita harus perhatikan dengan baik-baik. Kedua, alasan kita mengambil kata-kata Yesus itu secara harafiah adalah jelas Yesus itu serius dengan kata-katanya. Waktu pasti dia memahami orang-orang Yahudi itu yang mendengarkan perkataannya tentang Ekaristi, mereka bingung dan mereka mulai ragu dan mereka tidak percaya karena kata-katanya itu sangat-sangat tidak ortodoks, sangat-sangat mengganggu tradisi mereka. Tapi reaksi Yesus bagaimana? Ayat 60 sampai 67, dia tidak berkompromi. Waktu mereka, kalau kita baca seluruhnya itu, dan saya menganjurkan supaya kalian membaca seluruh bab 6 Yohanes, di akhir-akhir mereka meninggalkannya. Ini ajaran ini terlalu aneh. Mereka tidak bisa tahan. Mereka pergi. Yesus tidak berkompromi. Dia tidak panggil mereka kembali. Hey teman-teman, tolong balik sini. Kalian salah paham. Maksud saya begini. Tidak. Pergilah kalau kalian mau pergi. Bahkan dia berpaling kepada para rasul dan murid-muridnya dan bertanya, apa kalian mau pergi juga? Artinya, yang Yesus katakan itu, yang tidak bisa diterima oleh sesama Yahudinya, dia serius dengan itu. Aku akan memberikan dagingku dan darahku. Itu dia serius. Dan alasan kita yang ketiga adalah di saat perjamuan malam terakhir di mana Yesus membagi-bagi roti dan memberikan anggur itu sambil berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu bukan saat untuk mengucapkan kata-kata yang simbolis atau kata-kata yang manis. Karena itu perjamuan malam terakhir. Itu saat dia memberikan wasiatnya, kata-kata terakhir, amanat perpisahan. Tidak mungkin orang membuat orang-orang di depannya itu yang mendengarkannya bingung dan nggak ngerti. Dia mau sejelas-jelasnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ingat apa yang aku katakan kepadamu dulu di Yohanes 6, aku akan memberikan tubuhku dan darahku ini dia. Roti ini sudah menjadi tubuhku, piala anggur ini sudah menjadi piala darahku. So bagi kita itu semua kehadiran nyata Yesus. Kita tidak ragukan. So, kehadiran nyata itu artinya roti dan anggur biasa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Pertama kali terjadi di perjamuan malam terakhir. Itulah yang perayaan misa Ekaristi untuk pertama kalinya oleh Yesus sendiri. Dan mulai saat itu kita mengenangkan peristiwa itu terus-menerus. Tahukah Anda bahwa setiap 4 detik di mana di suatu tempat, di suatu sudut di seluruh dunia ini, setiap 4 detik ada osti yang sedang diangkat di misa di dalam konsekrasi. Jadi kamu hitung setiap 4 detik. Saat ini ada osti yang sedang diangkat. Somewhere in the world. 1, 2, 3,
ada satu osi lagi. Entah itu di Afrika, setelah 4 detik, di Cina, di Amerika, di Eropa. Luar biasa. Dan itu adalah the real presence of Jesus. So, roti dan anggur biasa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu kapan? Di dalam misa. Khususnya di momen roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Namanya transubstansiasi. Dan itu bisa terjadi hanya di dalam misa kudus. Tidak ada misa, tidak ada ekaristi. Dan tidak ada imam, tidak ada misa. Jadi imam dan ekaristi itu tak terpisahkan. Tidak mungkin seorang imam malas untuk merayakan misa. Salah satu dosa favorit umat adalah, Romo, saya malas ke gereja. Saya tidak mau katakan itu wajar, itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa ya tidak boleh malas ke gereja? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita ikut misa? Satu, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga meminta sesuatu dari Tuhan. So, pada intinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan 2, untuk menyambut tubuh dan darahnya di dalam komuni kudus. Oleh karena itu, kita ke gereja. Kita ikut misa. Berarti kalau saya malas ke gereja, itu artinya saya malas berjumpa dengan Tuhan, malas menyambut Tuhan. Teganya kita ya. Pastor, saya malas ke gereja. Wow. Teman-teman, pikirkan itu dengan baik ya, dan berusaha berjanji kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata itu, malas ke gereja. Nah, kalau itu benar untuk umat awam, apalagi bagi imam-imam, malas misa, malas merayakan ekaristi. Wow. Ampunilah kami, ya Tuhan, kami orang-orang berdosa. Dan mungkin kalau survei yang saya sebut pada awal itu dilakukan di antara kita, jangan-jangan sama hasilnya. Kita sudah tidak sungguh-sungguh percaya akan kehadiran nyata Yesus Kristus di dalam ekaristi. Oh, pastor, sekarang tidak ada misa, gereja ditutup. Orang pernah bertanya kepada saya, pastor, apakah ini hukuman Tuhan? Saya percaya iya. Ini hukuman Tuhan, saudara. Tetapi kita harus lihat hukuman itu dari konteks firman Tuhan. Karena kitab suci itu, khususnya Perjanjian Lama, begitu banyak contoh-contoh ini, hukuman Tuhan. Termasuk wabah, perang, juga bisa dikatakan pandemi. Ada itu di dalam kitab suci. Diizinkan Tuhan. Nah, disinilah yang penting. Hukuman itu dari konteks kitab suci selalu adalah dengan tujuan supaya umat itu sadar kembali, bertobat, menyesal, melakukan silih, dan kembali kepada Tuhan. Dari awal, itu cerita manusia.
Tuhan begitu baik terhadap manusia. Manusia berpaling menduakan Tuhan, berpaling pada dewa-dewa, meninggalkan Tuhan, hukuman datang. Umat sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Terus menerus begitu. Apa dosa kita? Kenapa ada hukuman ini? Gereja-gereja ditutup, dan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, dicabut. Menurut saya, kita harus introspeksi diri. Karena mungkin kita sudah terlalu biasa dengan Ekaristi, sehingga sudah hilang respek itu. Respek yang seharusnya luar biasa, seperti para malaikat di surga. Bernyanyi Hosana, Hosana, Kudus, Kudus, Kudus. Setiap saat di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana sikap kita terhadap Ekaristi? Berapa kali kita malas ke gereja? Berapa kali kita menyambut komuni dengan tidak layak karena ada dosa, kita belum mengaku dosa? Bagaimana sikap kita di dalam gereja? Apa kita menganggap itu sungguh-sungguh rumah Tuhan? Bagaimana sikap kita di depan tabernakel? Kalau kita lagi latihan di kur dan sebagainya. Sungguh-sungguh sikap kita terhadap Ekaristi. Bagaimana kami sebagai imam, apakah kami sungguh-sungguh mempersiapkan misa dengan sebaik-baiknya? Apa kami mempersiapkan khotbah dan homili kami supaya umat benar-benar bisa pulang membawa firman Tuhan di dalam hati mereka dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi masyarakat sekitar? Bagaimana kami merayakan misa? Apakah sungguh-sungguh dengan hormat luar biasa? Ini semua kalau kita jujur, kita seringkali telah mengabaikan. Dan pandemi ini datang dengan menyebabkan gereja-gereja ditutup, sakramen-sakramen dicabut. Sekarang kita rindu pada Ekaristi. Menurut saya, situasi seperti ini harus menimbulkan di dalam hati kita masing-masing kerinduan yang mendalam akan Ekaristi. Kamu sekarang merasakan bagaimana hidup sebagai umat beriman, sebagai Katolik, tanpa misa. Syukur kepada Tuhan masih ada live streaming, masih ada online. Tetapi mau tidak mau, terima atau tidak terima, ini tidak mungkin sungguh-sungguh menggantikan perayaan Ekaristi yang nyata itu di dalam gereja, di dalam kapel. So, kamu anggap ini sebagai hukuman? Tidak apa-apa. Dan mungkin harus begitu. Tetapi dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati bahwa hukuman ini datang, diizinkan Tuhan, supaya saya makin mengerti Ekaristi itu apa, dan merindukannya. Dan saudara-saudara, jika suatu saat COVID ini sudah selesai, dan percayalah, ini akan selesai. Ini bukan sesuatu yang akan terus-menerus, pasti akan selesai juga. Di saat itu kita akan kembali ke gereja, pasti kita akan merayakan misa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Itu luar biasa. Ingat ini, nanti kalau kau merayakan misa lagi, menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam komuni lagi, itu luar biasa. Dan seharusnya terus-menerus begitu. Jadi kalau pandemi ini hukuman supaya menyadarkan kita akan iman kita, akan kehadiran nyata Yesus di dalam Ekaristi, syukur kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita terima, dan kita semaksimal mungkin menggunakan semua cara yang ada, online, live streaming, supaya tetap kita ada relasi, ada kontak dengan Tuhan kita.
Nah, di dalam misa, di dalam Ekaristi, titik yang paling penting itu adalah konsekrasi. Di saat itu, ada sesuatu yang terjadi. Di dalam gereja Katolik, itu istilahnya adalah transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Substansi itu adalah realitas dibandingkan dengan penampilan. Semua hal itu ada realitas, ada penampilan. Realitas yang sungguh-sungguhnya, penampilan yang kelihatan. Substansi itu yang realitas. So, itu yang realitas, the reality. Penampilan adalah tampaknya bagaimana. Di dalam misa, dibawa di sana di altar, osti. Di awalnya realitasnya itu roti, osti. Penampilannya biasanya bulat, tetapi itu tidak harus bulat, bisa bentuk apa saja, tetapi roti tidak beragi, itu penampilannya. So, realitas adalah apa itu sesuatu. So, roti, itu roti. Apa itu sesuatu? Itu roti. Penampilannya seperti apa sesuatu itu? Penampilannya sebagai roti. Jadi konsisten, ya kan? Nah, roti, apa itu sesuatu? Seperti apa sesuatu itu? Roti juga. Nah, di dalam misa, yang namanya transubstansiasi itu, transubstansiasi, yang realitas itu diganti menjadi tubuh Kristus. Itu realitasnya. Bukan roti lagi, menjadi tubuh Kristus. Tetapi, dan ini yang luar biasa, yang bisa karena Yesus itu Tuhan, dia bisa lakukan. So, realitasnya tubuh Kristus sudah menjadi daging Kristus, tapi penampilannya masih roti. So, setelah transubstansiasi di dalam konsekrasi, di dalam misa, realitas itu yang adalah roti, dengan penampilan seperti roti, realitas berubah menjadi tubuh Kristus. Tetapi penampilan tetap roti. Yang normalnya, harusnya, adalah kalau realitas sudah berubah menjadi tubuh Kristus, penampilan juga harus berubah. Jadi, kalau sudah menjadi daging, katanya itu realitas daging, penampilannya harus daging. Tapi, pertanyaan, siapa sih yang mau sambut komuni dengan memakan daging itu, mentah, daging manusia lagi? Siapa yang mau maju ke depan komuni? Saya sendiri, ya, saya suka sashimi, ikan mentah. Tapi saya tidak mungkin makan daging mentah. Apalagi daging manusia. Yesus tahu itu. Nah, itulah kekuasaan dan kebijaksanaan Yesus. Oleh karena itu, dia membuat suatu mujizat di dalam Ekaristi, supaya Ekaristi itu bukan sesuatu yang menjijikan. Kalau yang Yesus pakai di dalam Ekaristi itu bukan transubstansiasi, tetapi transformasi. Transformasi itu adalah perubahan yang biasa yang kita alami. Misalnya, kain ini realitasnya kain. Kalau saya bakar dia, ada transformasi, dia menjadi abu. Ada transformasi. Realitas menjadi abu, jadi penampilannya abu. Konsisten. Kalau air, realitasnya air, saya masukin di freezer, dalam beberapa menit menjadi es batu. Ada transformasi.
Jadi realitasnya sudah menjadi es batu, bukan air lagi. Dan penampilannya es batu. Tapi, kalau saya, misalnya jam tangan ini, realitasnya jam tangan. Kemudian saya katakan, sekarang saudara-saudara lihat ini jam tangan, sekarang saya merubahnya, transubstansiasi. Sekarang, yang kamu lihat jam tangan tapi sebenarnya substansi sudah berubah. Ini sekarang menjadi ayam, seekor ayam. Ya, kalian reaksi gimana? Romo ini sudah sinting, tidak masuk akal. Itu transubstansiasi. Yang penampilan sama, realitasnya sudah beda. Bagi kita tidak masuk akal sama sekali. Tidak heran kalau orang-orang tidak percaya akan Ekaristi berdasarkan transubstansiasi. Tetapi saudara-saudara, itulah mujizat yang terjadi setiap misa. Transubstansiasi. Realitas yang adalah tubuh roti biasa dengan penampilan roti biasa berubah menjadi tubuh Kristus. Realitas. Dengan penampilan tetap sebagai roti. Ujung-ujungnya, logika tidak jalan. Ujung-ujungnya, kita hanya percaya pada kata-kata Yesus. Karena Yesus yang bicara. Nah, apakah kita ada alasan supaya percaya benar-benar pada Yesus? Apakah dia bisa dipercaya? Itu namanya kekuatan kata. Orang percaya kepada sesama yang mempunyai wibawa, yang mempunyai kuasa. Kalau kita tahu orang ini pembohong, tidak mungkin kata-katanya kita terima. Nah, misalnya, kalau di bola itu, main bola, selalu ada wasit kan? Dan wasit itu punya wibawa, punya kuasa. Kalau misalnya pemain itu jatuh, kemudian wasit itu bilang dia didorong, foul, kasih kartu kuning. Ya, orang bisa protes, orang bisa tidak terima, tapi tetap itu harus dihormati karena kata-katanya itu berbobot karena dia punya kuasa. Atau misalnya kamu bawa mobil, kemudian kamu melewati lampu merah, masih merah kamu sudah pergi. Tiba-tiba di ujung ternyata ada polisi. Pak, tadi melanggar ya. Tolong SIM-nya. Ya, mau tidak mau saya harus kasih SIM saya. Ditilang atau bagaimana. Tetapi, kalau orang biasa menghentikan mobil saya, Pak, SIM. Tadi bilang, siapa kamu? Dia tidak ada wibawa, dia tidak berwenang. Tetapi kalau orang itu, polisi lalu lintas, pakai seragam, dia berbobot, dia berkuasa, dia punya wewenang. Kata-katanya berkuasa. Apalagi Tuhan Yesus Kristus, yang bukan manusia biasa saja. Jadi ujung-ujungnya, kita percaya karena Yesus mengatakan itu. Kita tidak mungkin berani merubah kata-katanya. Oh, itu simbol. Oh, tidak mungkin itu roti sudah menjadi tubuhnya. Yang saya lihat roti kok. Itu kata Yesus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan kita kembali lagi ke dua tahap itu. Yesus mempersiapkan murid-muridnya dan para rasulnya dengan pengajaran tentang Ekaristi yang ujung-ujungnya banyak orang meninggalkannya, tidak terima.
tetapi Yesus tetap tegas dengan pengajarannya itu. Itu menjadi nyata di dalam perjamuan malam terakhir. Di dalam setiap misa, kata-kata Yesus itu menjadi nyata. Inilah tubuhku, inilah darahku. Oke? Nah, kapan roti dan anggur biasa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Ya, di dalam misa kudus. Untuk itu kami ditabiskan untuk Ekaristi. Dan hanya di dalam misa, di dalam persekutuan doa, walaupun ada worship leader yang hebat, ya, singers yang luar biasa, bernyanyi seperti malaikat-malaikat agung di surga, di sana, kalau tidak ada misa, roti dan anggur tetap roti dan anggur biasa. Hanya di dalam misa, khususnya di saat konsekrasi, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu namanya sekali lagi kas Katolik transubstansiasi. Karena yang berubah substansi, bukan penampilan. Transubstansiasi artinya realitas berubah, substansi berubah, tetapi penampilan tetap sama, roti dan anggur. Nah, perbedaannya dengan saudara-saudara kita Protestan, ini transubstansiasi khas Katolik. Luther dan kawan-kawan di awal-awal Protestantisme itu, mereka sebut konsubstansiasi. Artinya ini apa? Seperti di yang tubuh Kristus itu menempel konsubstansiasi di roti yang biasa. Ya, itu konsepnya Luther, konsubstansiasi. Tidak ada roti ini berubah menjadi tubuh Kristus, tapi roti ini dan tubuh Kristus menempel seperti itu. Jadi tetap ini bukan tubuh Kristus, tetap roti biasa. Mereka sebutnya konsubstansiasi. Kalau Zwingli, rekan-rekan Luther berikutnya, itu semua simbolis. Dan ini yang menjadi utama sekarang bagi Protestan, simbolis. Atau Calvin lagi, satu kawan lagi Luther, mereka sebut dinamis. Artinya tergantung iman orang, karena Calvinisme itu percaya tentang predestinasi, yaitu semua orang kan sudah ditentukan, kamu di surga, kamu di neraka nanti. Jadi kalau orang-orang yang dipredestinasi ke surga, yaitu jadi tubuh Kristus. Bagi yang tidak, ya itu biasa saja. Beda banget dengan konsep-konsep ini dengan apa yang kita percaya dari awal sebagai umat Katolik. Transubstansiasi. Yang sekali lagi, dulu semua orang Kristiani. Tetapi pada abad ke-16, Protestantisme ini muncul. Jadi pada abad ke-16, terbagi umat Kristiani itu. Dua kategori ini, Katolik dan Protestan. Dan Protestan ini tidak ada lagi yang namanya real presence. Kehadiran nyata Yesus di dalam Ekaristi. Okay? The real presence. Nah, kadang-kadang Tuhan yang maha baik itu supaya menguatkan iman kita mengizinkan terjadi mujizat-mujizat Ekaristi. Salah satu yang dikenal dari dulu-dulu adalah mujizat Ekaristi di Bolsena, Italia pada tahun 1263 dengan seorang pastor Pietro dari Praha. Nah, pastor ini sempat meragukan Ekaristi itu waktu dia masih di Praha. Maka dia mau supaya imannya itu dikuatkan. Dia berziarah ke makam Petrus supaya mohon kekuatan iman dari Petrus itu. Akhirnya dia merasa makin tenang
dan dia mau pulang ke Praha, tetapi dia menginap dulu di Bolsena, dan di situ muncul lagi ragu-ragu itu. Dan pada saat dia sedang misa, terjadilah mujizat, osti itu mengeluarkan darah. Dan dia dalam keadaan panik, dia membungkus osti itu di suatu kain, tetapi darah keluar terus sehingga terpaksa dia harus lapor ke pastor dari gereja itu. Akhirnya itu dilaporkan ke uskup setempat dan fakta itu sampai ke Paus Urban keempat, Paus pada saat itu. Dan singkat cerita itu dinyatakan suatu mujizat, bahwa itu sungguh-sungguh mujizat Ekaristi. Dan sampai sekarang di gereja itu di Orvieto di Italia, kain ini, korporal ini masih dipajang di sana. Itu salah satu mujizat Ekaristi. Dan karena mujizat itu pada tahun 1264, Paus ini, Urban keempat, menyatakan bahwa ada pesta ini di liturgi, Corpus Christi, setiap bulan Juni. Dan dia menugaskan Santo Thomas Aquinas ini, seorang Dominikan, Santo Thomas Aquinas OP, supaya menciptakan Misa Corpus Christi. Dan sampai sekarang ini misa yang termasuk paling indah, musiknya paling indah, kata-katanya, doa-doanya. Dan dari misa itu sampai sekarang kita masih punya lagu itu, Tantum Ergo. Ya. Bayangkan itu sudah 700 tahunan. Lagu itu sampai sekarang kita menyanyikan, sudah ada beberapa terjemahan dan versi, melodi, tapi itu dari pesta ini, Corpus Christi. Saya tidak tahu lagu mana saja yang sudah 700-an tahun masih dinyanyikan, ya, luar biasa. So, Corpus Christi. Berapa lama itu sebagai tubuh dan darah Kristus? Tentu saja bukan selama-lamanya. So, sampai kapan? Osti itu tubuh Kristus dan anggur itu darah Kristus. Selama dalam keadaan roti dan anggur yang baik. Jadi, kalau kita sudah masukin di mulut, kita mengunyah, sudah mencair karena ludah kita, itu bukan bentuk roti biasa lagi, sudah hilang kehadiran sakramen Yesus. Tapi Yesus sudah masuk di dalam hati kita. Jadi, anggur juga, selama dia anggur baik, itu adalah darah Kristus. Seandainya orang membiarkan anggur yang sudah dikonsekrasikan itu di sana saja dalam beberapa hari, mungkin beberapa jam, itu akan berubah menjadi cuka, menjadi asam, rusak yang kualitas anggurnya. Karena itu bukan anggur yang baik lagi, hilang juga kehadiran Yesus secara sakramen. Okay? So, selama dalam keadaan roti dan anggur yang baik. Dan dalam hal ini, ada satu mujizat lagi yang disetujui gereja di Siena, Italia. Pada abad 14, tahun 1730, terjadi di Siena. Saya pernah mendampingi sekelompok umat dari paroki berziarah ke Italia itu, dan kami mampir ke gereja ini di Siena, di mana terjadi mujizat itu. 1763 itu. Dan apa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus itu? Itu sehari sebelum pesta Maria diangkat ke surga. Ada perampok-perampok datang ke gereja dan merampok sibori-sibori, piala-piala di gereja, termasuk yang ada di tabernakel. Dan itu suatu sakrilegi. Sakrilegi adalah tidak menghormati sesuatu yang kudus. Jadi, mereka merampok gereja. Setelah beberapa hari, kosternya sedang pembersihan dan dia menemukan di kotak kolekte itu, karena dia harus cek, di situ dibuang
osti-osti yang sudah dikonsekrasikan itu karena dari tabernakel dibuang saja di sana. Sudah kotor, berdebu, ada yang menyangkut di laba-laba dan sebagainya. Dan itu dikumpulkan, dibersihkan satu persatu. Dan dilaporkan ke Bapak Uskup. Dan Uskup menyatakan di seluruh keuskupan ada doa-doa silih sebagai reparasi untuk perbuatan jahat itu. Kemudian osti-osti itu ditaruh di suatu tempat. Tetapi dalam beberapa waktu itu tidak dibagi sebagai komuni, disimpan di tabernakel secara khusus. Setelah beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan, pastor mengecek osti-osti itu masih tetap dalam keadaan baik. Jadi dibiarkan begitu saja. Tapi setelah beberapa bulan, bahkan tahunan, setiap saat itu dicek, masih dalam keadaan bagus. Maka mulai saat itu dianggap ini sesuatu yang luar biasa. Karena harusnya, kalau sudah berapa lama roti itu berjamur dan menjadi tidak baik lagi. Tetapi ini masih baik. Sehingga mereka taruh di tempat yang lebih istimewa lagi. Tahun per tahun selalu diperiksa dalam keadaan roti yang baik. Akhirnya itu dinyatakan suatu mujizat Ekaristi. Karena dia bertahan. Dan ingat prinsip selama dalam keadaan baik, roti itu adalah tubuh Kristus. Dan kami bisa ke gereja itu, orang bisa berdoa di depannya, kami juga bisa berfoto-foto di sana, tentu saja menjaga keheningan. Itu suatu mujizat Ekaristi yang nyata. Jadi selama roti yang baik, anggur yang baik itu adalah tubuh dan darah Kristus. Saya pernah misa sekolah, di saat komuni ada anak yang maju menyambut komuni. Setelah dia mau balik ke tempatnya, dia muntah. Nah, di muntahnya itu termasuk osti itu yang masih utuh. Berarti itu tubuh Kristus. Saya harus mengambil osti itu dan ditaruh di tempat di sakrisi, di mana di sana ada air, gelas air, di mana kalau ada kejadian seperti ini, osti kotor dimasukin di sana. Dalam beberapa detik, osti itu mencair, berarti kehadiran sakramental sudah tidak ada. So, selama itu osti yang baik, itu tubuh dan darah Kristus. Jadi setiap saat kamu menyambut komuni kudus, untuk saat ini belum bisa, ingat ini. 3 janji Yesus. Apa yang terjadi kalau kita menyambut tubuh dan darah Kristus? Yesus sendiri yang berjanji, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, 1, ia mempunyai hidup yang kekal. 2, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan 3, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Terima kasih Tuhan. Maka sambil belum bisa misa kudus di gereja, kamu berdoa terus supaya iman kamu akan kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi makin kuat, makin mantap, makin yakin sungguh-sungguh. Supaya nanti kalau sudah bisa misa, sudah bisa komuni, benar-benar kamu menghayati janji-janji Yesus ini. Amin. Mari kita tutup ini dengan doa komuni spiritual, kita berdoa bersama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah
daripadamu. Amin. Tuhan sertamu, dan semoga saudara-saudara dan keluarga-keluarga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Stay safe. Stay at home. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Sakramen Maha Kudus, Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Ku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya Joy, Koordinator PD CFM Surabaya.
Saya sungguh senang Anda sudah menyaksikan tayangan kami tadi, dan saya sangat berharap tayangan tadi boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda merasa terberkati dengan apa yang kami persembahkan, Anda boleh juga berperan serta di dalam kegiatan kami. Apabila Anda tergerak mungkin untuk memberikan donasi, Anda bisa menyalurkan lewat rekening yang tercantum di sebelah ini, bisa juga lewat dompet digital. Kami percaya bahwa apapun yang Anda berikan, semuanya akan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.